Halo, balik lagi sama gue Kurafenawan channel Bina, dan ya balik lagi sama gue di konten news gitu ya. Jadi news gitu ya untuk minggu kali ini gitu ya. Gue record tanggal 6 bulan eh, Desember ya 2022 gitu ya. Jadi udah bulan Desember dan ada banyak ya yang keluar gitu ya, PV-PV pengumuman siaran segala macam anime yang akan keluar di bulan Januari gitu ya. Dan sekarang ada 3 yang bisa kalian lihat gitu ya. Mungkin kalau udah gua zoom out gitu ya, kalian zoom in gitu ya kalau pak gua gitu ya. Dan sekarang udah kalian lihat ada sekitar 3 ya seperti biasa gitu ya. Ada dari ini gitu ya, saving 80 ribu gold in another world. Terus ada dari Kyoko Shiryu ya, Kyoko Shiryu, oh iya, Kyoko Shiri gitu pokoknya gitu ya, Inspectre pokoknya gitu ya. Terus ada dari yang terakhir Konosuba gitu ya, spin offnya Konosuba gitu cuy ya. Jadi spin off itu nggak ngaruh banget ke cerita utama gitu cuy ya. Dan spin off ya kali ini adalah spin offnya ceritanya dari Megumin gitu cuy ya, yang kalian tahu sendiri di seasonnya gitu ya. Ya di seasonnya ya, kalau gua nggak salah inget seasonnya apa di movie-nya apa di OVA-nya gitu, pokoknya dijelasin itu asal usul kelannya si Megumin, kenapa dia bisa punya magic se OP itu gitu cuy ya. Dan ya gue juga sekitar ngingetin juga Konosuba juga ada season ketiganya dan belum tahu kapan gitu ya. Jadi studionya Drive gitu ya, jadi kayaknya sih gantian gitu ya, jadi karena juga studionya juga sama dan kayaknya semuanya sama sih kayak yang di spin offnya. Jadi kayaknya lebih ke gantian gitu cuy ya, darinya. Tapi ini sedikit angin segar juga ya dari Konosuba, salah satu anime yang nanti-nantikan gitu. Jadi emang fansnya dari Konosuba tuh emang lumayan banyak gitu cuy. Dan banyak yang menyebalkan sampai banyak yang menyayangkan, dari season 2 nya cuma dapat 10 dan season satunya cuma dapat 10, karena emang sebegitu serunya gitu ya dari anime Konosuba ini gitu cuy. Mungkin kita awali dengan Konosuba gitu ya. Ini udah keluar PV-nya. Nih gue mute aja sambil dengerin gue ngomong gitu ya. Nanti linknya gue taruh deskripsi, misalnya keblur berarti udah copyright gitu ya. Jadi kalian sendiri, ini ceritanya si Megumin ketika ada masih di akademi. Jadi cerita si Megumin itu sendiri cukup menarik gitu ya. Jadi cukup menarik. Di kalau kalian ingat di episode berapa gitu ya, di Konosuba itu sempat ngeliat ingatannya dari Megumin sama temennya tuh siapa lupa itu, yang di movie tuh tiba-tiba ngajak kawin si Kazuma, pokoknya itu gitu ya, yang nggak punya teman gitu. Pokoknya ada dikasih lihat sedikit gitu ya, bahwa di akademinya itu gimana nih dari Megumin segala macam. Dan akhirnya kita ini dapetin lebih detail lagi dari ceritanya dari si Megumin ketika sebelum ketika masih di akademi, sebelum ketemu sama si Kazuma ya. Kazuma masih menjalani hidupnya di Jepang gitu cuy. Dan kita ngelihat keluarga, nanti bakal difokusin ke karakter di spin off ini adalah Megumin sama keluarganya, tentunya saja gitu ya. Dan kita bakal ngeliat adanya yang ya masih bocil juga gitu ya, ya kan? Dan ngeliat kehidupan kurang lebih gimana akademi di desanya si Megumin gitu cuy. Dan gimana Megumin bisa menjalani itunya apa namanya tuh, kehidupannya di akademi, dan bagaimana itu kenapa dia bisa segila itu sama ledakan sihir yang emang ngelebihin kapasitas dari mananya. Jadi emang kan dia sering pingsan setiap ngecast itu spell, karena emang apa namanya tuh, dari spell itu sendiri itu ngelewatin atau pas banget sama jumlah max dari mananya dia. Jadi ketika mananya udah habis, ya udah dia nggak bisa apa-apain gitu ya, udah nggak bisa ngapain, udah lemes segala macam gitu cuy ya. Kita bakal ngeliat kenapa apa namanya alasan itu, dan bagaimana kehidupannya di uh,
akademi. Jadi di background ceritanya dia bakal juga kebanyakan di akademi sih kayaknya sih ya, bakal banyak di akademi. Dan sini source-nya adalah light novel gitu cuy ya. Gue nggak tahu kita apakah nanti kita bakal ngeliat itu juga apa namanya si Aqua ya atau gimana gitu ya. Ya kita tungguin aja ya nanti ini dia baru keluar PV-nya. Nanti gue taruh deskripsi ya, kurang lebih ini PV-nya sama kayak yang gue ceritain gitu ya, nyetain kehidupannya di apa namanya tuh akademi. Jadi emang munculin itu ceritanya kayak sinopsisnya gitu ya, kurang lebih apa namanya tuh nanti apa yang bakal ditampilin gitu ya. Dan sedikit cuplikannya lah ya, ini kan PV kedua juga gitu ya. Kalau pertama kan emang bener-bener sinopsisnya, kalau sekarang emang dia nunjukin bahwa itu nanti kebanyakan scene di akademi gitu ya. Dan kurang lebih cuplikan sedikit-sedikit ya di kehidupan Megumin di akademi keseruannya. Terus tadi juga ada megang-megang kartu buat naikin skill gitu cuy. Dan kita bakal ngelihat banyak hal lagi tentang Megumin. Dan itu dari Konosuba ya, news pertama. Tungguin aja baru keluar PV keduanya dari spin off Konosuba nyeritain tentang Megumin. Kayaknya udah ya, gak ada yang gue bahas lagi dari Konosuba spin offnya ini. Kayak yang judulnya Explosive on This Wonderful World. Jadi emang nyeritain tentang Megumin dengan sihir ledakannya gitu cuy ya. Jadi tungguin aja, belum ada tanggal rilis pastinya, baru sini baru spring 2023 ya, baru spring 2023. Ini staff-staffnya kanji Jepang. Nah ini novelnya. Nah ini kehidupan di akademinya. Nah kurang lebih kayak gitu cuy ya. Dan kayaknya dia juga di pejalan olahraga juga gitu ya. Kenapa kan si Kazuma nggak masuk sekolah sihir aja gitu ya dibandingkan itu gitu ya. Ya udah lah ya. Berikutnya ada dari Saving 80.000 gold gitu ya. Itu anime isekai gitu ya, yang udah keluar tanggal rilisnya ya kan. Tanggal rilisnya di ya tanggal rilisnya ya, tanggal tayangnya itu bakal di hari Sabtu tanggal 7 Januari gitu ya di 24 stasiun berafiliasi dengan ABC. Jadi emang nanti ini gak tahu ya bakal official watchnya di mana. Sini studionya Felix Film dan mungkin di Indo 8 gitu ya. Entah tengah malam keluarnya, entah berapa, biasanya kan ini tengah malam gitu ya. Jadi tungguin aja gitu ya, karena jam dari Jepang sama sini kan beda gitu. Bisa aja sini di sana malam, di sini tengah malam, bisa jadi ya, gue lupa berapa jam bedanya gitu ya. Jadi mungkin di Indo tanggal 8-an dan official watch belum tahu di mana. Di sini kurang lebih posternya gitu ya. Nah di sini karena emang temanya itu dari sinopsisnya ceritanya karakter utamanya itu bisa pindah dua dunia gitu ya, antara isekai sama dunia Jepangnya itu sendiri gitu ya. Jadi emang di posternya relate banget kalau backgroundnya latarnya itu ngambil tema yang menarik itu ya menurut gue sih. Dimana di atasnya ada isekai-isekainya, terus di bawahnya ada kota bernuansa emang kota kita banget modern gitu ya, dan bukan isekai gitu ya. Jadi dari Jepang itu sendiri gitu ya. Jadi emang dari backgroundnya, dari posternya juga udah relate banget dari sinopsisnya ya, dari sinopsisnya. Terus kurang lebih gimana hal menariknya gitu ya, ngambil backgroundnya emang udah tergambarkan di poster ini gitu cuy. Dan sesuai judulnya ya, saving 80.000 gold, terus ada goldnya ya. Jadi emang dari posternya udah kurang lebih menurut gue udah gambarin gimana itu animenya gitu cuy ya. Kayaknya kita tungguin aja ya tanggal 8 kemungkinan nanti. Nggak tahu, kayaknya sih base station bakal ada, tapi nggak tahu apakah premium apa enggak. Jadi base station di premium juga ada beberapa anime yang keluar sekarang itu jadi premium ketika di episode pertengahan gitu ya. Biasanya pertengahan itu biasanya udah premium kalau ada premium. Tapi biasanya ada tulisannya tuh ya, premium hak lisensi premium gitu cuy ya. Pokoknya gitu ada tulisannya gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya di YouTube gitu ya, di musik segala macam gitu aja ya. Kita tungguin aja, belum tahu kalau misalnya enggak tayang di
musik Indonesia ya, atau di PlayStation doang, berarti ya ada itu ya genre tersembunyinya gitu cuy ya. Itu dari Saving Up Malibu Gold, belum tahu ya tayangnya bakal di mana, tapi tanggal tayangnya itu udah keluar di bulan Januari tanggal 8-an, 7 atau 8-an gitu ya. Karena jamnya tuh beda dari Jepang sama sini gitu ya, dan kita aja belum tahu uh, dia bakal tayang di mana gitu ya, di apakah di PlayStation atau di musik Indonesia atau di mana kita nggak tahu. Tapi kalau di Jepang udah pas di tanggal 7 di TV gitu ya. Dan selanjutnya Kyoko ada visual terbaru gitu ya. Ya, visual terbaru dari Inspector atau Kyoko Shiri gitu ya. Season kedua yang sempat diundur gitu boy ya. Sempat diundur dan trending lagi gempa boy. Emang sekarang lagi banyak gempa gitu ya. Dan kalian itu ya aman-aman aja gitu ya. Nah ini ada visual terbarunya. Seingat gue dia sempat mundur juga. Seingat gue ya, gue agak lupa juga soalnya ya untuk detailnya. Jadi dia bakal keluar di tanggal 9 Januari dan udah ngeluarin visual terbarunya yang kurang lebih gini gitu ya. Jadi emang anime ini nyeritain tentang kayak supernatural, misterinya menurut gue lebih dimainin ya, selain dari actionnya, karena actionnya juga ada, actionnya didukung karena emang konsepnya adalah misterinya itu ya gitu. Kita ungkapin misterinya ya untuk buat ngelawan itu namanya makhluk supernatural kalau di season satunya gitu ya. Si karakter namanya cowoknya ngelawan gitu ya, dan kita ngungkapin sumber kekuatan dari makhluknya itu sendiri gitu cuy. Dan ya banyak seru-serunya gitu ya, komedinya, terus apa namanya tuh, apa sih ya, dibilang romansa ya ada sih gitu ya, ada sih, tapi lebih ke komedi tapi cuy ya. Kalau gue sih lebih ke komedi kalau menurut gue gitu ya. Jadi untuk season satunya gue sih suka gitu ya. Untuk season satunya gue suka. Di sini dapat 7,48 di live chart, mungkin dan di apa namanya main MLS bisa sampai 7,2 atau 7,3 gitu ya. Nah itu season satunya ratingnya segitu, dan agak kehilangan hype aja gitu ya untuk Kyoko Inspector ya. Season keduanya entah mengapa gitu ya. Untuk kalian ngantin gue di bawah ya komen ya. Seingat gue ini pernah mundur ya jam tayang ya, seingat gue gitu ya. Ini dia untuk Inspector ya, untuk apa namanya, udah hype-nya sih udah nggak tahu kenapa ya, kayak nggak dapat aja gitu ya. Sama kayak sekarang itu adalah Fumetsu no Nanatai yang season satunya menurut gue seru banget, dan banyak kesedihan di setiap episodenya. Entah apa hype-nya itu ketutup ya untuk Fumetsu no Nanatai, itu hype-nya ketutup banget gitu ya menurut gue. Jadi kayak kurang hype aja, padahal animenya untuk ceritanya dari gue belum nonton ya bahkan ya season keduanya ya kan, ketutup banget gitu ya, apa namanya tuh apa sih hype-nya gitu ya, hype-nya ketutup banget ya, dari Fumetsu no Hanatai ya kan. Di sini 7,97 udah mendekati 8. Kenapa? Karena emang ya karena hype-nya ketutup ya, entah mengapa gitu ya. Hype-nya dari Fumetsu no Hanatai yang season kedua ketutup banget ya. Mungkin karena yang ngikutin ongoingnya juga bisa komen di bawah kenapa bisa ketutup gitu ya hype-nya, apa ya yang menyebabkan itu ketutup pada season satunya. Menurut gue cukup bagus banget gitu ya, apakah dia salah apa gitu atau grafiknya atau apa, kalian komen di bawah juga gitu ya, karena ini kan jadi bahan evaluasi kita juga gitu ya. Kenapa anime yang bagus ya untuk dari season satunya nggak ganti studio sama sekali, setau nggak ganti studio ya seingat gue. Itu hype-nya kenapa bisa ketutup, oh ganti ya dari brand ke base ya. Ya mungkin salah satunya kalau bisa bilang sih ganti studio gitu ya. Ganti studio bisa juga kurang jadinya, nggak dapat banget dari feel dari season satunya karena jadi juga ganti studio. Bisa jadi itu juga bisa jadi faktornya. Kalau misalnya karena emang alasannya ganti studio,
Berarti itu kan masuknya ke kualitas ya. Berhubung gue belum nonton, yang udah nonton kan komen di bawah ya. Gimana menurut kalian kualitas dari anime Fumetsu no Natai season kedua ini gitu cuy ya. Karena ini sih Fumetsu no Natai sih udah ketutup banget cuy ya. Jadi hype-nya udah ketutup banget sih menurut gue dari Fumetsu no Natai gitu ya. Kalau gue bisa bilang untuk di dia tuh rilisnya di fall ya 2022 di bulan jelang bulan Oktober sama Desember itu hype-nya ketutupan banget kayak gitu ya. Apa namanya tuh berat lah saingannya ya, kayak Eminence of Shadow, Kage itu ya, Kage si cheat ya, Kage no Jitsu Yokasha, Jitsu Ryokusha gitu ya. Dari ini Eminence of Shadow, terus ada Chainsaw Man gitu ya, actionnya bisa ketutup sama Chainsaw Man gitu ya. Terus untuk kayak komedinya segala macem kalau main Eminence no Shadow untuk komedinya juga si Spy X Family juga nggak kalah menutup dari hype-nya dari Fumetsu no Natai gitu cuy ya. Jadi emang saingannya tuh dia ada berat-berat gitu ya, ada Spy X Family yang kalau ke satunya itu pecah banget ya, ratingnya pecah banget, dan serunya juga seru banget dengan konsep menurut gue yang alurnya cukup ringan ya kan, tapi dengan konsep itu yang menurut gue cukup menarik dan menarik banget buat diikutin dari ceritanya Spy X Family menurut gue gitu cuy. Dengan terus ada Chainsaw Man juga, ada Mob Psycho ya season ketiga, terus dengan anime-anime sekali lain ya, ini Fran gitu ya, itu ya Tensei si Tara gitu ya, dengan apa namanya karakter utamanya yang reinkarnasi ke isekai jadi pedang dan ketemu itu Fran gitu ya, ras demi human bisa dibilang gitu ya, kucing gitu ya, dengan Las Neko gitu ya. Terus ada Yusa Party yang alurnya juga ringan banget dan hampir sama apa namanya tuh, alurnya hampir sama kayak yang sebelumnya pernah keluar juga, dengan konsep dan juga tujuan karakter yang beda gitu ya, dengan dipadukan dengan emang karakternya lebih kawayan Lisa Party ini dia Beastamer menurut gue, dari karakter cewek-ceweknya karakternya lebih goksan yang ini tuh ya. Terus juga ada Blue Lock gitu ya sebenarnya ya, kenapa dia bisa ketutup. Blue Lock juga gitu ya, terus dibarengin juga Piala Dunia gitu ya ya walaupun ya beda ya bola real sama anime gitu ya. Jadi emang tapi yang gue bilang itu adalah hype-nya Piala Dunia juga gitu cuy, yang nambah hype-nya dari Blue Lock itu sendiri kalau menurut gue gitu cuy ya. Dan Jepang juga masuk 16 besar kan ya, bisa ngalahin negara-negara besar ya. Tahu gue 16 besar kan ya, dia kalah sama Kroasia ya, itu adu penalti, dan itu udah try banget Jepang gitu cuy, dan bisa ngalahin negara-negara Eropa, negara-negara besar gitu ya di sepak bola gitu ya. Itu juga ya pegelaran Piala Dunia juga nggak kalah buat hype Blue Lock gitu ya, anime Blue Lock. Jadi emang dari marketing juga pas banget ya rilisnya gitu cuy. Jadi ya bukan, menurut gue sih, kalaupun gue belum nonton season 2 nya gitu ya, gue belum nonton nungguinnya, ini gue nonton season 1-nya ya. Apapun ceritanya dari season 1-nya sih bagus banget ya, alurnya tuh berat banget cuy, berat banget, dan actionnya juga dapat ya. Ini bukan kalau dari alur cerita gue suka banget ya dari pertama gitu cuy. Jadi entah mengapa dia ketutup aja gitu aja. Jadi emang bukan si Fumetsu no Natai juga yang ketutup gitu ya, ada beberapa anime yang itu ya kan yang ketutup juga, yang hype-nya nggak ketutup, kalaupun nggak ketutup banget kayak Fumetsu no Natai gitu ya. Ada contohnya yang baru juga itu ini gitu ya, si Sekai ini kita kalaupun kok jarang lah ya ini masuk ini apa namanya tuh sosial media ya, anime-anime ini
gitu ya, ini ya jadi pasangan magang ya, suami istri magang. Terus anime ini ya Uzaki juga, Shinobi no Itoki juga ya, beberapa anime baru dan juga anime besar juga yang sebelumnya ratingnya tinggi juga di sekarang tuh banyak yang ketutup ya, entah mengapa. Dan kalian juga pasti setuju, dan di sosial media juga ya, anime akun-akun komunitas yang ngebahas tentang anime-anime itu juga jarang gitu ya, ketutup sama anime-anime yang tadi udah gue bilang gitu. Jadi ya kurang lebih itu aja ya kabar dari gue, dan sedikit ngobrol juga tentang anime ya kan. Dan Isekai Oji-san lanjut lagi ya, masih lanjut Isekai Oji-san gitu cuy ya, masih Oji-san gitu cuy ya. Terus gue lupa bilang ya, ada Bleach juga ya sekarang. Oh ya, ada satu anime OG juga rilisnya di bulan fall 2022, jadi nambah ketutup juga hype-nya Fumetsu no Anatai gitu ya. Dan studionya studio Pierrot gitu ya, daripada kamu garap Boruto gitu ya kan, yang ya yang ada yang mengecewakan gitu ya, yang mengecewakan segala macem bla 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 gitu ya, yang ribet gitu ya. Mending kamu fokus Bleach aja gitu cuy ya, karena udah ribet gitu ya, fans antara Boruto juga Naruto gitu ya, udah ribet dah. Kalau ngomongin bahas Naruto Boruto tuh udah ribet boy ya kan, udah chaos gitu cuy ya. Kalau kabel mah udah kusut banget cuy ya, harus satu-satu gitu ya, udah chaos lah kalau ngomongin tuh series gitu ya. Jadi mungkin itu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Sekian dari gua, goodbye, dadah.